Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom on fire. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita lanjutkan untuk 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Sebelum duduk tos kanan kiri depan belakang katakan tetap on fire. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mulai sembah Tuhan Yesus. Kita menghormati hadirat Tuhan. Oralabaya syandaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Ada kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu. Di hari Sabat-Mu ini ya Tuhan, kami mau datang merendahkan diri kami. Oralabaya syandaralabarala. Mari mulai ucapkan terima kasih-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Marilah kita angkat pujian ini, katakan, Ya Allah damai sejahtera, yes Lord. Agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sehidup kudus.
percaya Tuhan, bagaimana kami Tuhan bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Yang mau bersuka sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Sorakan. Yang bisa lompat, lompat 3 kali amin. Tapi saya percaya GB3 Raksasa semua bisa lompat. Haleluya. Sambil suruhkan Yesus dahsyat. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Hari ini adalah harinya Tuhan. Yes. Tepuk tangan yuk kalau boleh di atas kepala. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it, and be glad. This is the day that the Lord has made. Yes. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day. Hey. This is the day that the Lord has made. That the Lord, I will rejoice. I will rejoice and be glad in it, and be glad. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord. Katakan kanan kirimu hari ini. Hari ini ya, hari ini harinya Tuhan. Ajak kanan kirimu. Mari kita bersukaria, bersuka hari ini. Mas rasakan
Saya percaya ada panggilan Allah buat setiap kita, amin. Dan hari ini semua suku bangsa akan memuji Tuhan. Baik itu yang rambutnya lurus, pendek, keriting, yang posturnya besar, kecil, semua disayang Tuhan, amin. Haleluya. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Yesus sayang torang semua. Mari menari sama-sama. Hey. Dahsyat Tuhan. Seka-seka yo. Hey. Kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka-seka yo. Hey. Kiri kanan putar badan puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayangku, Yesus sayang. Tunjuk kanannya kirinya. Amin. Yesus sayangku, Yesus sayang orang semua. Puji Tuhan. Seka-seka. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayangku, hey. Yesus sayang orang. Tepuk tangannya. Kau dahsyat Tuhan. Menari sama-sama.
karena kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Biar firman-Mu hari ini terus yang menguatkan setiap kami Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu, yes Lord, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Itu kerinduan kami Tuhan untuk senantiasa dalam hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami ada di tempat ini.
Ajar kami untuk kami menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Untuk kami benar-benar mengerti, hati kami penuhi dengan Roh Kudus Allah. Engkau berbicara kepada kami, hamba-Mu percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, Engkau menjamah setiap kami, Engkau berbicara kepada setiap kami. Amin Tuhan. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang sambut firman Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan dalam kitab Yosua pasal 3 ayat keempat, bahwa semua saya dan saudara untuk kita mengatur jarak kita 2000 hasta. Kenapa kita mesti mengatur itu? Karena jalan yang kita lalui di depan adalah jalan yang belum pernah saya dan saudara lewati. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi di samping itu, saya dan saudara, Tuhan menginginkan supaya kita tidak jauh daripada Tuhan. Kita ada dalam tuntunan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan supaya semua umatnya itu terjadi dalam hidup mereka. Nah, saudara, kalau bicara jauh daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan bukan berarti meninggalkan gereja. Jauh daripada Tuhan bukan berarti itu berhenti berdoa, bukan. Jauh daripada Tuhan bukan berarti menolak kekristenan secara terang-terangan. Tapi jauh daripada Tuhan seringkali kita masih dalam tanda kutip beragama Kristen. Tetapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika saya dan saudara melayani, kita tidak ada api lagi. Kita tidak ada semangat lagi, tidak ada gregetnya. Kalau orang bilang. Nah ini orang yang jauh daripada Tuhan. Dan yang lebih berbahaya adalah orang-orang tidak menyadari bahwa dia sudah jauh daripada Tuhan. Nah, kita akan belajar saudara, kenapa seseorang, orang percaya itu jauh daripada Tuhan. Karena kita tidak mau setiap minggu kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja, lalu ya begitu-begitu aja. Flat saja seperti itu. Tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil di dalamnya, kita bisa belajar di dalamnya, dan kita dituntun setiap hari oleh kebenaran firman-Nya. Nah, kenapa seseorang itu bisa jauh daripada Tuhan? Yang pertama, saudara, karena dia mengabaikan waktu pribadi dengan Tuhan. Injil Matius 6 ayat 6, saudara. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Saya minta tolong multimedianya ya. Ada di multimedia, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara memandang saya dan berkata, iya saya mah sudah tahu Pak. Kita orang Kristen mesti berdoa. Karena tidak ada satu hubungan saudara yang akan bertumbuh tanpa komunikasi yang intens. Sekali lagi, tidak ada hubungan yang akan bertumbuh tanpa komunikasi yang intens. Ini penting buat orang percaya.
Kalau Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh, mau mengerti isi hati Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Kita mesti punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Karena saya dan saudara tidak bisa bilang, saya mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak punya waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Untuk kita berdoa. Kita tidak punya waktu. Bahkan kalau ke gereja pun, kalau tidak ada janjian, kalau tidak ada sesuatu yang gimana gitu, ya kita ke gereja. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin ada saudara datang, ya, mungkin ada yang ngajak jalan-jalan. Kita lebih mementingkan hal-hal demikian daripada saya dan saudara berhubungan dengan Tuhan. Dan banyak dari kita menggantikan relasi dengan aktivitas. Ini hati-hati, khususnya para pelayan Tuhan. Ini hati-hati. Karena banyak orang yang menggantikan hubungan atau relasi dengan aktivitas. Itu berbeda jauh, saudara. Berbeda jauh. Artinya begini, bisa saja saya dan saudara sebagai pengerja melayani, tapi tanpa berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara memandang saya dan berkata, apa iya Pak? Ada kesaksian, seorang yang hampir lulus di sekolah Alkitab. Namanya sekolah Alkitab, saudara. Pasti semuanya mempelajari firman Tuhan, Alkitab. Dan orang-orang, kita punya pemikiran bahwa orang-orang yang sekolah Alkitab ini pasti banyak berdoa. Bersekutu dengan Tuhan, supaya Tuhan tolong. Tapi pengakuan seorang yang sekolah Alkitab di tingkat yang keempat, tingkat terakhir. Dan mahasiswa S3 mengatakan, saya jarang berdoa. Untuk hal-hal penting mungkin saya berdoa. Tapi kalau sekolah tiap hari ya saya lakukan seperti biasanya. Kadang saya tidak berdoa. Makanya menjelang kelulusan saya menirukan apa yang mereka saksikan. Saya bertobat. Bahwa Tuhan di atas segalanya. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan saya sehat. Kalau waktu-waktu yang lalu saya tinggalkan Tuhan, saya pikir dengan kepandaian saya, dengan kepintaran saya, dengan otak saya mampu mempelajari semua. Tetapi hari ini saya mengatakan, tanpa Tuhan tidak berarti apa-apa. Demikian pula dengan saya dan saudara. Seringkali saya dan saudara kehilangan kepekaan akan Roh Kudus. Tuhan berbicara lewat kebaktian ini contohnya. Tuhan bicara sama saudara. Tapi kita, apa iya Tuhan bicara? Kenapa kita tidak tahu bahwa Tuhan rindu untuk senantiasa berhubungan dengan kita? Berkomunikasi dengan kita. Kita kehilangan semuanya. Kenapa? Karena setiap hari kita tinggalkan waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kekeringan rohani bukan disebabkan oleh badai, saudara. Oleh badai hidup. Tetapi oleh ketidakhadiran Tuhan dalam keseharian kita. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa kering, saudara. Bukan karena badai, bukan karena persoalan, bukan karena masalah.
Tapi kita mengabaikan kehadiran Tuhan. Dalam keseharian saya dan saudara. Roh kita jadi lemah karena kita tidak diberi makan firman. Iman kita merosot karena tidak lagi berlutut di hadirat Tuhan. Ada persoalan sedikit protes. Ada masalah sedikit, enggak lagi ke gereja, enggak lagi melayani. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita mengabaikan waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Lalu apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kembali. Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan bukan secara paksa. Tapi karena kita rindu membangun kembali secara pribadi kepada Tuhan. Jadi ke gereja bukan karena hanya saya dan saudara Kristen, bukan. Tapi kita rindu kehadiran Tuhan di tempat ini. Itu yang kita rindukan dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua yang membuat saya dan saudara jauh daripada Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan katakan begini, Efesus pasal 4, 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kedua, yang membuat saya dan saudara jauh daripada Tuhan adalah karena saya dan saudara menyimpan kepahitan dan luka batin. Saya tulis sini, kepahitan adalah racun yang tidak hanya melukai kita, tapi juga membuat hati kita tertutup terhadap lawatan Allah. Orang dilawat Tuhan, sementara kita tengok kanan, tengok kiri. Kok bisa begitu ya? Kok dilawat Tuhan seperti itu ya? Sementara kita tidak merasakan apa-apa dari minggu ke minggu. Kekristenan kita sangat membosankan begitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita menyimpan luka, amarah, kekecewaan terhadap sesama. Mungkin terhadap gereja, bahkan mungkin terhadap Tuhan. Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati yang penuh dengan kebencian, saudara. Penuh dengan luka. Dia adalah roh kasih, dan kasih tidak bisa berdampingan dengan kebencian. Ingat, saudara. Kasih tidak bisa berdampingan dengan kebencian. Dan Tuhan tidak bisa membentuk hati yang keras. Tapi Tuhan berbicara kepada hati yang hancur. Hati yang lembut. Dengan saya dan saudara mengampuni bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi mengampuni berarti melepaskan beban agar kita bisa kembali berjalan bersama Tuhan. Dengan saya dan saudara mengampuni. Kenapa? Gembala pembina kita ajarkan kita untuk belajar bertobat. Belajar mengampuni, belajar mengucap syukur. Karena dengan mengampuni bukan berarti saya dan saudara membenarkan perlakuan orang terhadap kita.
Tapi mengampuni itu adalah melepaskan beban agar kita bisa kembali berjalan bersama Tuhan. Seringkali saya dan saudara kalau ditanya, Tuhan mau enggak? Suka enggak apa yang engkau putuskan? Mana yang harus engkau ambil? Jalan mana yang harus engkau ambil? Kita enggak tahu, saudara. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah karena saya dan saudara menyimpan luka hati. Penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati. Karena orang lain yang menyakiti kita. Itu sebabnya hari ini datang kepada Tuhan, lepasin pengampunan, lepasin pengampunan. Dengan melepaskan pengampunan, saya dan saudara membuang beban untuk kita bisa kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara rindu untuk saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan, lepasin pengampunan. Lepasin pengampunan. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Yang ketiga, kenapa saya dan saudara, apa yang menyebabkan saya dan saudara bisa jauh daripada Tuhan? Galatia 5 ayat yang ke-9. Saudara. Galatia 5 ayat ke-9. Firman Tuhan katakan begini, sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Yang ketiga, yang membuat saya dan saudara jauh daripada Tuhan adalah karena kita membiarkan dosa kecil bertumbuh. Dosa kecil kita biarkan bertumbuh. Ini adalah kehancuran besar di kemudian hari. Seringkali orang percaya ini kompromi, tidak apa-apa kok. Yang seperti ini kecil, tidak berarti apa-apa. Hati-hati saudara, hati-hati. Nanti saya akan bertobat. Kalau sempat bertobat, saudara. Kalau tidak sempat, kita kan tidak tahu. Semua kita tidak ada yang tahu, saudara. Saudara, ibadah hari ini, minggu yang akan datang, saudara ibadah lagi enggak? Kita tidak tahu. Masih ada enggak kita? Kita tidak pernah tahu. Saya tidak nakuti Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang yang mengalami ini ibadah yang terakhir untuk dia. Tuhan sudah bicara. Makanya jangan keraskan hati kalau Roh Kudus sedang bicara, Bapak Ibu Saudara. Lakukan cepat. Pulang ibadah, kalau perlu lakukan cepat. Bertobat. Jangan keraskan hati, saudara. Jangan keraskan hati. Ingat, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan sekecil apapun. Ketika kita biarkan satu celah terbuka, iblis akan memperbesar celah itu. Hingga kita tidak bisa lagi merasakan hadiratnya. Kalau kita biarin, tidak apa-apa. Dari yang kecil. Iblis buat yang lebih besar. Sehingga saya dan saudara tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita protes, WA-nya tidak ngangkat ya. Musiknya kok kayak begitu ya, nggak ngangkat ya. Bukan nggak ngangkat. Karena kita tidak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak kompromi tiap hari. Kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita terus lakukan. Hati-hati saudara, hati-hati. Lalu apa yang saya dan saudara mesti lakukan?
Jangan lagi toleransi dengan dosa sekecil apapun. Taatlah segera Roh Kudus ketika Roh Kudus menegur setiap saya dan saudara. Taat, saudara. Kalau Roh Kudus bicara dalam hidup saudara, ketika saudara saat teduh, ketika saudara berdoa, Roh Kudus bicara. Mungkin tidak audible, dalam suara audible, lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat pemimpin rohani saudara bicara. Itu alat-alat yang Tuhan pakai. Cepat bertobat, saudara. Jangan keraskan hati. Kalau kita bertobat, bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena takut, saudara, kita dihukum. Bukan. Tapi saya dan saudara rindu seperti pujian tadi, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita rindukan dalam hidup saya dan saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Kenapa saya dan saudara jauh daripada Tuhan? Apa yang menyebabkan itu semua? Kitab Amsal 3 ayat ke-5. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Bisa multimedia tampil? Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang keempat, yang terakhir, yang membuat kita jauh daripada Tuhan adalah karena kita mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Bahkan saya tulis di sini, salah satu bentuk kejatuhan rohani yang paling tersembunyi adalah ketika saya dan saudara berjalan dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Kita merasa pintar, kita merasa punya pengalaman. Kita merasa hebat. Kita punya koneksi yang banyak. Sehingga saya dan saudara tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ingat saudara, hati yang tidak berserah kepada Tuhan jadi tempat kecemasan dan kegelisahan. Kita jadi sibuk merancangkan hidup tapi melupakan bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kita. Kita punya rancangan yang banyak, saudara. Orang-orang muda rancangan kayak apa ya? Masa depan kita mesti gimana ya? Kita lupa bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup saya dan saudara. Kita lupa, saudara. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang pegang hari depan kita. Tuhan, saudara, semuanya Tuhan. Jangan merasa hebat, jangan merasa kita perlu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk ditanya, Tuhan rindu dilibatkan. Dan seringkali saya dan saudara datang kepadanya hanya untuk minta pertolongan. Bukan untuk minta arahan. Kita baru datang kepada Tuhan, kita baru berdoa. Setelah saudara dan saya banyak masalah. Tolong ini Tuhan, tolong itu Tuhan. Pulihkan ini, pulihkan itu Tuhan. Kenapa waktu sebelum semuanya terjadi, kita tidak datang kepada Tuhan, Tuhan kayak apa ya? Tuntun saya, bawa saya. Kita merasa apa yang akan dilakukan Tuhan terlalu lambat. Dengan pikiran saya dan saudara, dengan pengalaman saya dan saudara, kepandaian saya dan saudara, kita melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Apa yang terjadi?
kita tersesat. Kita ngalami masalah, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk bersandar penuh dengan Tuhan. Bahkan dalam hal-hal kecil. Libatkan Tuhan dalam segala keputusan kita. Tanyakan kehendaknya sebelum bertindak. Bangun hidup yang dipimpin roh, bukan hidup yang dikendalikan ambisi pribadi. Ayo, mulai. Tuhan maunya apa? Dengan usaha saya seperti ini, Tuhan maunya apa? Karir saya seperti ini, Tuhan maunya apa? Apa yang mesti saya lakukan? Ayo kita semua lakukan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Tapi seringkali kita perlahan-lahan menjauh dari hadirat-Nya. Melalui kebiasaan yang tidak kita sadari. Hari ini Roh Kudus ada di sini. Bukan untuk menghukum, tapi untuk berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Manggil kembali, ayo balik, ayo balik. Kau sudah jauh, ayo kembali, ayo kembali. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Dia sayang sama kita. Saya undang istri saya untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Dia sayang sama saudara. Biarlah saudara renungkan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala saudara, masing-masing datang sama Tuhan. Cek hatimu saat ini. Seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Seberapa engkau bisa merasakan kasih-Nya di tempat ini? Atau sejak awal engkau sekedar datang ibadah karena ini hari Minggu, karena engkau orang Kristen, karena engkau ada kesempatan. Adakah kerinduan itu masih ada dalam hatimu untuk dekat sama Tuhan? Adakah kerinduan itu masih ada di hatimu untuk bisa rasakan hadirat Tuhan, untuk alami perjumpaan pribadi yang otentik dengan Tuhan? Pagi ini biar menjadi pagi pertobatan buat setiap kita. Tanggalkan segala kesibukan, tanggalkan segala sakit hati, luka, kekecewaan. Datang lebih lagi sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Jangan sekuat, saudara. Kita semua perlu Tuhan. Jaga jarak kita dengan Tuhan. Jangan terlalu dekat tabut. Jangan sombong. Jangan terlalu jauh dari tabut. Supaya kau tidak kehilangan tuntunan. Apapun keadaanmu hari ini, yuk minta ampun sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, apapun keadaan yang sedang kualami Tuhan, bahwa aku makin dekat sama Tuhan. Aku mau terus melekat sama Tuhan. Aku mau terus dalam pelukan Tuhan. Aku mau terus dituntun Tuhan. Bukan hanya diriku ya Tuhan, tapi keluargaku Tuhan. Ambil alih keluargaku Tuhan. Ambil alih pekerjaanku, bisnisku, usahaku ya Tuhan. Pegang Tuhan, terus bawa melekat Tuhan. Tuntun kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri
kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan pujian ini dari awal sekali. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, datang dengan hatimu sembah Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat, bahkan waktu kami lemah, ku Tuhan, kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes Lord, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, Engkau harapan kami Tuhan, Engkau andalan kami Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Janji sama Tuhan, saudara, apapun keadaanmu, saat engkau berlimpah, saat engkau kekurangan, bilang sama Tuhan, janji sama Tuhan, tetap Tuhan Yesus segalanya buat hidup kami. Gak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan
datang sama Tuhan. Biar keyboard naikkan referen pujian ini. Masing-masing saudara datang sama Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini rasanya jauh, aku kok kering Tuhan, aku gak bisa rasakan kasih-Mu, aku gak bisa lagi nangis dalam hadirat-Mu. Hatiku rasanya beku Tuhan, terlalu pahit hati ini, terlalu berat beban ini Tuhan. Tapi pagi ini aku mau kembali mendekat kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Hari-hari ini Dia menuntun kita dengan tiang awan dan tiang apinya. Hanya orang-orang yang dekat sama Tuhan yang ngerti kapan tiang awan, tiang api itu naik. Kapan tiang awan dan tiang api itu berjalan. Kapan tiang awan dan tiang api itu harus berdiam di satu tempat. Kalau engkau tidak dekat melekat sama Tuhan, kau gak akan ngerti tuntunan Tuhan hari-hari ini. Engkau yang rindu makin dekat sama Tuhan, engkau yang rindu dipulihkan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua mata dipejamkan. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapanmu. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapanmu. Engkau yang mengangkat tangan berseru kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Yesus anak Daud, kasihani kami. Yesus anak Daud, kasihani aku ya Tuhan. Aku mau kembali dekat kepadamu. Ampuni aku ya Tuhan, kalau selama ini aku jauh daripadamu. Ampuni aku ya Tuhan, bawa aku dekat kepadamu kembali ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan hatiku ya Tuhan. Kasihan-Mu ya Tuhan. Pulih, sembuh, pulih, bangkit dalam nama Yesus. Selamanya Yesus, harapanku akan hilang, karena kasih-Nya sempurna. Oh Yesusku, ku cintakan semua, karena kasih-Nya sempurna. Oh Yesusku, ku cintakan semua, karena kasih-Nya. Yes Lord. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Nathanael yang Tuhan kirim ke tempat ini bersama Ci Olin Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang terus semakin pakai dan dengan dahsyat Tuhan. Bahkan penggembalaannya Tuhan di GBI HOR Tuhan. Biar Tuhan Kau terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa terus di tahun penuaian ini Tuhan. Biar Tuhan Pak Nathanael Tuhan dan Ci Olin semakin sehat, semakin kuat, panjang umur, diberkati Tuhan berlimpah-limpah kemanapun melangkah. Perlindungan-Mu terus sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Akan mendengarkan pengumuman. Ya, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tangan, sorakan haleluya. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Nathanael Chandra, Ci Olin.
Kiranya Tuhan Yesus terus berkati Bapak, keluarga, pelayanan dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Bapak Ibu? Baik, tidak ada. Jemaat yang setia. Katakan kanan kirinya, jangan jauh daripada Tuhan. Biarlah kita terus mendekat akan tuntunan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, sebelum kita dengarkan pengumuman, saya mau sampaikan bahwa hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Vireta dan Ibu Gembala kita melayani juga di GBI Cikasungka, Taman Kirana dan Citramaja. Kita terus dukung hamba-hambanya, boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di masing-masing gereja yang ada. Baik, pengumuman yang pertama, ibadah BWR GBI Tiga Raksa secara online via Zoom akan dilakukan pada hari Senin 27 Oktober 2025 jam 19.30, akan dilayani oleh Bapak PDP Alfeus Sutaya, mengundang para wanitanya Tuhan untuk join di acara ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke tempat ini, bisa di rumah kita pakai Zoom. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan doa pemuda. Selasa 28 Oktober 2025 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda atau yang berjiwa muda untuk hadir di tempat ini bersama gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah Tiga Raksa dan Citra Raya. Mereka akan gabung di tempat ini. Untuk para pelayan Tuhan, dress code-nya merah putih. Yang ketiga, doa pengerja GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 29 Oktober 2025 jam 19.30 di tempat ini. Wajib bagi para pengerja, aktivis, gembala kul dan pengurus kul. Yang keempat, sehubungan dengan ada MDPJ di hari Sabtu di 1 November 2025 di SICC, maka khusus doa pagi di minggu ini di tanggal 1 kita liburkan. Yang kelima, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 1 November 2025 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda dan yang berjiwa muda untuk hadir di tempat ini. Yang keenam, ibadah minggu depan, Minggu 2 November 2025, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Sutarjo. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Sayat Irmanto. Yang ketujuh, dalam rangka mendukung untuk Natal kita di tahun ini di tanggal 14 Desember 2025, kami mengajak Bapak Ibu, Saudari semua untuk menabur dengan mengisi janji iman. Kita juga ada stand untuk Bapak Ibu bisa membeli makanan atau minuman yang ada di bawah. Juga kita sediakan kaos dan Bapak Ibu bisa memesan terlebih dahulu. Ada 3 warna kaos. Ada warna merah, ada navy, dan hitam. Harga per piecesnya adalah 100.000. Dengan Bapak Ibu membeli kaos, artinya Bapak Ibu sudah menabur bagi Natal kita. Dan informasi yang Bapak Ibu kemarin sudah pesan, jadi kaosnya sudah jadi, nanti bisa diambil di bawah. Ya. Disediakan juga buat kaos untuk anak-anak kecil. Jadi Bapak Ibu yang punya anak mau membelikan kaos, di bawah juga ada. Yang mengerti katakan amin. Yang mau beli kaos katakan haleluya. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan persembahan Natal kita. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan, bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh pagi hari ini kami
merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini, kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami pagi hari ini mau menabur buat persembahan umum, persembahan buat Natal kami ya Tuhan. Bahkan umat-Mu mungkin yang akan mengembalikan persepuluhan, firman Tuhan berjanji, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Yang siap memberi, sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Bapak buat ibadah pertama ini. Tuhan memberkati, biarlah terus firman-Mu pelita kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sekarang kami akan mau pulang. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Umat pemenang sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.